jalan belakangnya Sururin, jalan belakangnya Kutubiyin, Banaiyin, Khawarij, Sufi, jalan di belakang jubel gitu. Kata beliau, fa'lam annahu imma baina itsnain. Ketahuilah dia itu dinilai dari dua sisi. Yang pertama imma munafik, atau dikatakan oleh beliau imma mudahin. Imma dia adalah seseorang yang mudahin, yang berbasa-basi. Basa-basi bisa diterima oleh siapapun, bisa terima oleh siapapun. Wa imma munafik, imma adalah munafik, duanya aja. Jadi kalau kita lihat di rahmatullah, ada seorang dai, seorang ustaz atau seorang alim, atau seorang alim. Beliau katakan dalam muhadharah lain, dikatakan idza ra'aita 'aliman, kalau kamu melihat seorang alim yamshi khalfahu kullu sinfin minan nas fa'lam imma huwa mudahin wa imma munafik. Kalau kamu melihat seorang alim berjalan di belakangnya itu setiap simpun jenis bagian daripada manusia, dua aja dia. Imma dia adalah mudahin, berbasa-basi di dalam dakwahnya, dia bisa terima. Ke kanan dia bisa, ke kiri bisa, ke depan bisa, ke belakang bisa, kemana bisa dibawa. Bunglon. Itu dikatakan talawun. Dan talawun laisa minad din. Boleh sering mengulang itu. Talawun itu bukan ajaran agama. Wa imma dia munafik. Imma adalah munafik. Nah ini tolong diperhatikan subhanallah. Artinya dicamkan pada diri kita, jangan kita mudah tertipu dan jangan mudah kita terkesima dengan muncul di fulan, kemudian jalan belakang. Muncul fulan baru, jalan belakang. Muncul fulan lagi, jalan belakang. Ikut. Lupa dengan para ulama, para masyayikh yang tua-tua umurnya, yang sudah berkiprah di dalam dakwah salafiyah ini puluhan tahun, yang sudah putih jenggotnya, mendidik umat dan sebagainya. Datang pemuda bermuncul, datang ikut. Pemuda bermuncul, datang ikut. Tidak begitu subhanallah, itu bukan din itu. Itu la'ab namanya, main-main. Karena itu kita prinsip, punya kekokohan, ya, punya filter, punya tamayuz daripada dakwah-dakwah yang lain. Dan dakwah salafiyah dibikinnya, itu diajarkan kepada kita, dididikkan oleh para ulama kepada kita tentang demikian. Jangan asal mudah tertipu tersebut. Kita lihat di kitab ini, kata beliau kepada kita, kitab ini Al-Muqaddimah Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala rasulih al-amin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin wa ba'd, fa hadhihi mafahim muhimmatun awla as-salafiyyah bi mafhumiha as-sahih wa asallallahu wallaha as'alu an yanfa'a biha. Kata beliau di sini al-mafhum awal. Jadi ini merupakan kutip yang menjelaskan kepada kita tentang pemahaman-pemahaman seputar dakwah salafiyah yang harus kita ilmui, kita pahami supaya tahu kita ini salafi atau bukan salafiyah, ini salafiyah atau bukan salafi, ini sunni atau bukan sunni, ini athari atau bukan athari. Dari sini nampak oleh kita perincian para masyayikh dan para ulama kepada kita, dikutip oleh beliau dari beberapa kitab Aimatus Salaf. Ya, pemahaman pertama, man humus salaf. Orang bertanya pada kita, man humus salaf? Siapa yang dikatakan salaf itu? Jawab kata beliau, humus sahabah radhiyallahu anhum asalatan wa ahlul quruni thalatha alladhi syahida lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah. Qala sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kalau orang bertanya man humus salaf, mau tanya pada kita, kalau kita katakan saya salaf, tanya orang man humus salaf, siapa salaf itu? Nah kita pada rahmatullah ketika kita mengatakan kita salafi, tanya orang man huwas salaf, apa itu salaf? Jawabnya singkat, salaf adalah sahabat. Ini usul yang pertama, dasar yang pertama, pijakan yang pertama yang kita yakini bahwa salaf adalah sahabat.
sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian 3 kurun setelah itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena sebagian para perawi hadis sudah menyampaikan setelah itu 3 bacanya. Tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum. Ada demikian riwayat. Yang jelas 3 kurun mufaddalah sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in itu adalah salafun salih. Dan itu dikatakan fahmus sahabah. Dan itu dikatakan fahmus salaf. Dan itulah pembeda dari seluruh dakwah yang ada tentang pemahaman tadi. Tentang pemahaman Alkitab dan Sunnah ala fahmi sahabat tadi. Itu ditunjukkan dengan dalil, ditunjukkan sebagai hadis, ditunjukkan sebagai riwayat, ditunjukkan sebagai terjemahan atau biografi di kalangan para ulama kita untuk ittiba kepada mereka. Adalah sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah orang sezaman dengan saya, dan orang sezaman dengan Rasulullah SAW para sahabat, tidak ada yang lain. Mereka yang pada zaman itu sezaman dengan Rasulullah SAW dan hidup dengan beliau dan berjuang bersama beliau dan mati di atas din beliau. Dan ahlul jannah, harus beriktikad kita, berkeyakinan mereka adalah ahlul jannah. Sahabat adalah ahlul jannah. Itu harus yakin kita, saya yakinnya. Tidak bisa itu syak. Tidak ada satupun mereka yang luput daripada jannah. Mereka seluruhnya ahlul jannah. Sahabat. Itu dikatakan salaf yang asalah yang pertama. Dan itu juga yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada kita. Dijelaskan Imam Abdul Bar di dalam kitab ya Jami'ul Ilm wa Fadlihi. Kata beliau, Ibnu Mas'ud menjelaskan, man kana mustannan falyastanna biman qad. Man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Ya, faman kana mustannan falyastanna biman qad mata. Kata beliau, barang siapa yang ingin hidup berjalan meniti sunnah, ingin dia hidup berjalan meniti sunnah dan hidup di atas sunnah dan ingin mengikuti sunnah, falyastanna biman qadamat, maka hendaklah dia mengikuti sunnah dan jalan kehidupan daripada tariqah orang yang sudah meninggal, kehidupan dan jalan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fa innal hayya la tu'man 'alal fitnah. Karena orang yang hidup, tidak ada orang yang bisa menjamin dirinya terlepas daripada fitnah. Tidak ada manusia yang hidup bebas daripada fitnah. Imma fitnatu syubhat wa imma fitnatu syahwat. Imma dia akan terkungkung, imma dia akan dikungkung oleh fitnatu syubhat, fitnah yang berbentuk syubhat, samar-samar. Ya, satu sisi dilihat ajaran adalah sahih padahal batil, satu sisi lihat batil padahal sahih, penjara syubhat, samar nampak oleh dia, nggak bisa dinilai. Yang bisa hanya menilai para a'immatus salaf, ulama salaf. Dia bisa menilai ini syubhat atau tidak syubhat. Sebab ulama penjara Allah mengetahui syubhat itu sebelum dia datang. A'immatus salaf dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri mengetahui syubhat itu sebelum dia datang. Tetapi kalau kita sebagai orang awam itu mengetahui syubhat kapan? Setelah syubhat berpaling, setelah syubhat, setelah fitnah itu pergi, baru kita bisa mengatakan, oh iya, salah saya. Tetapi a'immatus salaf dia tahu syubhat itu dicium oleh dia sebelum dia datang. Nah, kata Ibnu Mas'ud, fa innal hayya la tu'man 'alal fitnah. Sesungguhnya orang yang hidup itu tidak akan bisa dia terjamin terbebas daripada fitnah yang ada. Imma dia kena fitnatul syahwat, wa imma dia kena fitnatul syubhat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nuqayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Nah, syabab rahmatullah dan para talabah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kata Ibnu Mas'ud, fa innal hajaratu man alal fitnah. Siapa mereka yang qadamat tadi? Siapa mereka yang sudah mati tadi? Kata beliau, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang sudah meninggal tadi adalah mereka itu dikatakan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para sahabat Nabi, itu dia tadi, salaf. As-salah, humus sahabat radhiyallahu anhum as-salatan. Mereka lah dikatakan salaf yang pertama kali sahabat tadi. Nah, jemaah rahmatullah, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka? Khair hadil ummah. Mereka adalah merupakan umat yang paling terbaik. Arti para sahabat itu adalah umat yang paling terbaik sebagaimana hadis tadi. Khairun nas qarni. Tsumma alladziina yalunhum. Mereka adalah orang dan manusia yang paling terbaik di zaman saya, hidup sama saya, dan mati dan meninggal di atas din Rasulullah SAW. Khair hadil ummah wa a'maqa ilman. Dan mereka itu digambarkan oleh Rasul kepada kita adalah a'maqa ilman, memiliki ilmu yang paling dalam. Para sahabat rata-rata punya ilmu, tidak ada yang tidak punya ilmu. Tidak sebagaimana didakwakan oleh firqah-firqah yang salah, yang sesat dan menyesatkan mencari rahmatullah di kalangan orang sufiyin, tablighiyin dan sebagainya, yang mengatakan para sahabat tidak punya ilmu, atau ditafsirkan oleh mereka tentang khair hadil ummah tadi adalah khurun. Tidak, khair hadil ummah tadi adalah sahabat yang dikeluarkan, diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia sebagai doa dan sebagai konsul daripada Nabi kita Muhammad SAW ke dunia luar untuk menyampaikan din Islam, berjuang baik saifan, baik dengan pedang mereka, wa amwalan, baik dengan harta benda mereka, wa nafsan, dan jiwa mereka. Para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, khair hadil ummah wa amaqa ilman wa abarraha quluban. Mereka adalah orang-orang yang abarraha quluban, yang memiliki hati-hati yang bersih, jauh daripada sifat hasad, dengki dan sebagainya, jauh daripada sifat tamak terhadap dunia ini. Tidak ada seorang pun sahabat Nabi kita Muhammad SAW memiliki sifat tamak ya terhadap dunia, tidak ada. Seluruh mereka adalah zuhud wa syuhada wa sholihin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Mereka adalah orang-orang yang siddiqin wa syuhada wa sholihin, sebagaimana digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, wa may yuta'illahu rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Rasulullah, kata Allah Azza wa Jalla, wa may yuta'illah war rasul, siapapun manusia yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka mentaati Allah dan Rasul dari Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka dengan manusia-manusia yang telah diberi nikmat oleh Allah Jalla wa ala. Dari kalangan siapa? Minan nabiyyin, dari kalangan para anbiya, para nabi, para rasul. Ini adalah orang-orang yang paling utama dan paling pertama mendapatkan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla, yang selalu minta kita kepada Allah Jalla wa ala, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang mendapat nikmat yang pertama kali itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Dan orang yang jujur ini adalah kalangan para sahabat. Sahabat Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang jujur. Dan yang paling kibar di kalangan mereka yang jujur adalah Siddiq, Siddiqul Akbar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang membenarkan dakwah Nabi SAW ketika manusia menentang dakwah itu, yang membenarkan segala apapun kabar yang datang dari langit, selagi itu datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau yakini itu benarnya. Tidak ada manusia seperti Allah, Siddiqul Akbar. Dan anaknya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dikatakan Siddiqah bintu Siddiq, ya, Siddiqah, wanita yang paling jujur dari anak laki-laki yang paling jujur. Dan ahabbun nas ila Nabi SAW. Dan keduanya minar rijal ada Abu Bakar, dari wanita Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Keduanya merupakan manusia yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siddiqin wasyuhada, wasyuhada para sahabat, para ulama di kalangan para sahabat. Banyak ulama. Sudah saya kalian dengar kajian daripada Ustaz Abu Taubah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu rahmatullah merupakan hafidhu al-awwal min hadhihi ummah. Dia adalah merupakan hafiz yang bergelar hafiz yang pertama dari kalangan umat ini. Siapa dia? Abu Hurairah.
Paham itu? Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tarikh Al-Muhaddithin, Tarikh Alul Hadith. Tarikh Alul Hadith dijelaskan dalam kitab tersebut, ya, ditahqiq oleh Ali Hasan hadahullah rahmatullah, ketika dia masih alal jaddah dulu. Sekarang naudzubillah sudah meninggal rahmatullah raham. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala apa yang dilakukan. Jelas kitab itu dikarang oleh ulama muhaddits, ulama hadis. Ya. Dijelaskan dalam kitab tersebut di mana anak Imam Abu Daud, Abdullah, ya, Abdullah anak Imam Abu Daud, ya, ketika dia berada di negeri Sijistan, ya, ketika beliau lagi mengeluarkan hadis-hadis dari jalan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu seluruhnya, dia keluarkan, dia takhrid, dia kumpulkan. Malam dia bermimpi bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada dia, saya adalah hafidhu hadil ummah, saya adalah penghafal umat ini. Dia dikatakan pertama kali yang bergelar hafiz dari kalangan umat ini. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para ulama di kalangan sahabat banyak macam rahmatullah. Oleh karena itu sangat keji orang-orang mengatakan bahwa sahabat ilmu sedikit sudah jadi dai. Bahkan sekarang ini tidak, ilmu gak ada jadi dai. Rahmatullah. Kalau mereka akan mengatakan sahabat tahu tentang kalimat la ilaha illallah, kemudian dia sampaikan pengetahuan dan keilmuan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat la ilaha illallah berbeda dengan kita di hari ini. Berbeda dengan kita di hari ini. Pengetahuan kita tentang kalimat la ilaha illallah itu adalah tertuju kepada tauhid rububiyah. Tertuju kepada tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Berbeda jauh. Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui makna kalimat la ilaha illallah tersebut dengan makna yang sahih dan benar, yaitu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk ibadat kecuali Allah Azza wa Jalla. Artinya tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Tetapi orang-orang di zaman sekarang mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah dengan pemahaman tauhid rububiyah. La khaliq illallah, la razik illallah, la muhyi illallah, la mumit illallah. Itu pengetahuan tauhid rububiyah yang diilmui oleh kaum musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diilmui oleh Firaun, diilmui oleh syaitan, syayatin. Syaitan dialog dengan Allah Azza wa Jalla, tahu dia itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sahabat mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah dengan pemahaman yang sahih, yang benar. Apa dia? Ikhlasul ibadah lillahi jalla wa ala, yaitu mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala